Dan kita masih membahas topik IPO PT Bunda Medik Tbk. Pak Ivan, Pak Nur Hadi, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Ivan kembali terlebih dahulu. Pak Ivan, dalam mencari sumber pendanaan cukup banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha begitu. Kenapa Bunda Medik memilih IPO, Pak Ivan? Ya, kami melihat bahwa memang pendanaan itu adalah hal yang sangat penting dalam mensupport pertumbuhan perusahaan. Tapi saya melihat bahwa dengan adanya kinerja yang baik dari perusahaan seperti PT Bunda Medik Tbk ini, ya tentu ini akan memberikan suatu flexibility, apalagi kalau kita bicara tentang banyak hal lain yang kita dapatkan dari proses IPO. Dan kami melihat bahwa perbaikan dan ke arah good corporate governance yang kami akan dapatkan dari pencatatan perusahaan ini, tentu ini merupakan suatu landasan kami untuk bisa mendapatkan pendanaan yang lebih fleksibel di kemudian hari. Dan ini penting sekali untuk pertumbuhan perusahaan yang sangat berbasis pertumbuhan tinggi dan juga agilitas yang sangat cepat. Saya kira itu sangat penting, Pak. Baik, bagaimana proses pelaksanaannya, Pak Ivan, terlebih di tengah pandemi? Apakah IPO diterapkan dalam hal ini, Pak? Iya, Pak. Kita merupakan salah satu perusahaan yang awal-awal ya diterapkan IPO, dan menurut kami ini adalah suatu terobosan yang baik, apalagi kalau kita melihat bahwa ini akan memudahkan secara sistem. Dan kita terus terang kalau bicara tentang digitalisasi proses itu juga berlangsung di healthcare, dan kebetulan kami juga mempunyai intensi yang besar untuk melakukan digital transformasi di dalam internal proses kita. Jadi kami sangat mensupport, Pak. Baik, Pak Nur Hadi, saya juga baca dari prospektus dari Bunda Medik, Pak, di mana Bunda Medik juga melakukan alokasi saham kepada karyawannya, Pak Nur Hadi. Apa alasan dari Bunda Medik, Pak Nur Hadi, melakukan kegiatan ini, Pak? Ya, jadi peningkatan kinerja yang sangat baik di grup BMHS kita tidak terlepas dari kinerja yang sudah diberikan oleh tenaga medis maupun tenaga non-medis kita. Sehingga dari perusahaan memutuskan untuk bisa memberikan alokasi tersebut kepada karyawan kita untuk kedepannya lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Baik, antusias dari investor seperti apa, Pak Nur Hadi? Ya, terima kasih. Jadi antusiasnya sangat baik ya, baik dari masyarakat Indonesia maupun investor yang sudah berminat dalam proses IPO ini. Kami bisa sampaikan bahwa kami mengalami oversubscribe sebesar 41 kali. Baik, apa yang Anda lihat minat daripada investor untuk berpartisipasi terhadap saham Bunda Medik? Apakah melihat mereka prospek ke depannya akan lebih bagus, kemudian juga dari sisi fundamental seperti yang dijelaskan oleh Pak Ivan tadi sudah cukup kuat, Pak? Ya, saya rasa dengan 48 tahun BMHS ya, PT Bunda Medik sendiri, itu sudah menanamkan fundamental yang kuat terhadap kinerja maupun pelayanan kesehatan yang ada di dalamnya. Di mana kami yakin baik masyarakat maupun investor sudah melihat fundamental yang kuat ini, yang kami bukan hanya sebagai grup bisnis rumah sakit, tetapi merupakan lifestyle healthcare yang merupakan ekosistem dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Baik itu dari rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit umum, dan juga kami didukung oleh klinik bayi tabung, Morula Indonesia, dan juga diagnos laboratorium, di samping beberapa unit subsidiary lainnya yang semuanya merupakan ekosistem bagi kekuatan fundamental pelayanan healthcare kita. Baik, Pak Ivan, dana IPO ini digunakan untuk apa saja nanti, Pak? Ya, selain dari yang sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan pembayaran ke obligasi, kita akan menggunakan untuk banyak perbaikan internal, dan kita juga pembelian alat-alat medis, apalagi kalau kita bicara tentang kebutuhan terhadap teknologi yang tentu kita perlu tetap komit untuk updated dengan perkembangan dari dunia medis. Kita harus tetap konsisten dengan arahan ke situ. Tapi juga kita melihat bahwa perbaikan dari layanan, perbaikan dari kenyamanan, dan itu bagian dari improvement dari customer journey. Jadi saya kira ini hal yang paling penting untuk kita bisa menambah keyakinan kepada proses yang kita lakukan secara internal.
di atas itu juga kita melihat bahwa untuk mensupport pertumbuhan dari kita secara grup, rumah sakit tentu itu akan menambah bed, dan ini akan kaitannya yang sangat penting untuk menunjang kinerja pertumbuhan grup secara keseluruhan. Baik Pak Ivan, saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi, terutama terkait dengan pengembangan teknologi di industri rumah sakit. Seberapa penting update, kemudian pembaharuan teknologi, terutama dari sisi layanan Pak Ivan? Sangat ya, sangat penting sekali. Kalau kita di industri kesehatan ini tentu akan sangat bergantung kepada banyak faktor. Dan memang SDM itu salah satu crucial point yang tidak bisa kita lupakan. Keterbatasan jumlah dari dokter, perawat yang tentu dalam hal ini menjadi tantangan buat kita. Bisa kita overcome dengan berbagai macam cara, yaitu dengan aggressive training, kemudian juga dengan standarisasi yang baik, serta diiringi dengan kemampuan kita untuk bisa terus update dengan scientific community. Nah ini kita melihat bahwa yang namanya rumah sakit yang memang support oleh tentu teknologi yang mumpuni, ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk SDM-SDM yang mempunyai kualifikasi tinggi untuk bergabung dengan kita. Ditambah juga kalau kita lihat market, tentu pasien dalam hal ini akan sangat banyak juga bergantung kepada daya beli yang kalau kita lihat memang besarnya jumlah pasien yang pergi ke luar negeri itu adalah merupakan tip of the iceberg dari kemampuan daya beli kesehatan Indonesia. Jadi kita harus seimbang menurut saya di antara kemampuan kita untuk memberikan suatu produk yang memang kualitas tinggi, tapi di sisi lain juga aksesibilitas terhadap market yang baik. Pak Ivan, Pak Nur Hadi, kita akan jeda.